Di program Tukang Motivasi, tema kita manajemen relasi personal. Kita masih bersama Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Anda yang bergabung masih ada waktu sahabat di line telepon 8297299 atau di SMS 0812306345. Jadi Kang Hari memberikan rasa aman ini juga berlaku di semua lini bidang ya. Iya, Selama kita hidup berhubungan dengan sesama manusia ya, mestinya harus ya, termasuk di kampus, dimanapun, di kampus, di sekolah, dimanapun. Baik, kan kita langsung menuju ke line SMS yang masuk. Ini pertama dari Pak Kasmo. Di jati diri manusia ada jiwa dan hati. Tentang jiwa, ini bagaimana dapat dinilai bisa untuk hidup sesama manusia. Nah, terus tentang hati yang bagaimana yang dapat dinilai bisa untuk hidup sesama manusia. Nah, konsepnya sudah filsafat sekali. Agak berat ini. Oke, pada jiwa seseorang yang, saya sederhanakan saja, yang menjiwai profesinya, menjiwai statusnya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah status yang dipegangnya dengan hati yang riang gembira, ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi kalau panjenengan misalnya menjadi guru, Anda betul-betul faham, menjiwai betul bagaimana seorang pendidik itu, dan Anda lakukan dengan rasa ikhlas, tulus, gembira, dan menyenangkan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bahwa kemudian apakah orang bisa menilai hati seseorang? Lautan itu bisa diukur memang, tapi hati tidak bisa diukur. Namun jangan lupa bahwa apa yang tersimpan di hati akan tersirat pada air muka dan perilakunya. Begitu. Nah itu ya. Jadi kalau kelihatan sekali orang yang benar-benar menjiwai pekerjaannya sungguh-sungguh dari riang gembira, murah senyum gitu kan. Iya, jadi ketika dia menjiwai, itu akan muncul dalam implementasi keriangan hati, kelapangan dada, beban itu. Saya menulis sebuah status FB, saya mengatakan bahwa berat ringannya persoalan itu bukan pada beban, tetapi pada kelapangan hati. Sudah aku ringankan beban di punggungmu, sudah aku hamparkan, lapangkan dadamu. Itu kan ada di surat Al-Ikhlas, ya kan? Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya bahwa dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ojo ndelok sulite ta, mbok anggap beban ya uripmu soro. Karena beban pada suatu orang, beberapa orang bisa beda dalam meresponnya. Contoh, pesawat telat, delay, siji ngomel, siji santai aja bang, daripada kita berangkat nanti pindah ke laut misalnya. Kan sederhana itu Mas. Pindah ke laut ya. Pindah ke laut. Maksudnya itu kecelakaan terjun ke laut. Enggak, pindah kapal laut maksudnya. Gitu, yang lainnya pada sumpah kalau delay, tapi dia santai. Jadi suatu kasus, jadi responnya berbeda-beda pada orang yang berbeda. Gitu. Jadi itu tentang jiwa dan hati. Tapi kayaknya berat banget. Dan tentunya tadi dengan contoh-contoh sederhana. Ya sederhana aja, sederhana. Jiwa dan hati ini sangat berkaitan sekali. Ya. Nah, oke. Baik, itu Pak Kasmo ya, sedikit gambaran. Langsung menuju ke SMS selanjutnya. Ini tidak ada namanya, 08193 080 sekian. Bagaimana upaya manajemen waktu dalam pengorganisasian? Berikan tips strategis dengan manajemen di bidang tertentu. Misal organisasi A dan B dapat berjalan dengan seimbang. Saya yakin beliau ini paham betul tentang manajemen, dan mudah-mudahan kalau saya salah saya diluruskan. Baik, saya gunakan manajemen ibadah. Ada ibadah yang harus dikerjakan pada waktu yang telah ditetapkan. Ada ibadah yang dalam tanda kutip bisa diselesaikan sewaktu-waktu. So, kalau ini kita masukkan dalam time management, ada pekerjaan yang urgent, penting, dan pekerjaan tambahan. Jadi dalam pengelolaan sebuah organisasi, kita mesti bisa memilah. Sebenarnya mengukur dulu analisa beban kerja namanya. Berapa sudah masuk teori kan? Analisa beban kerja. Jadi sebuah pekerjaan itu diselesaikan dalam satuan waktu berapa? Misalnya membuat surat misalnya, membuat konsep sebuah surat. Oke, 2 jam sampai jadi, sampai sudah siap di misalnya. Karena konsep ya, bukan ngopi paste loh. Ngopi paste cepet wis ora usah ngomong setengah jam tadi langsung tanda tangan. Konsep surat. Nah, itu diukur. Dan mana yang genting? Itu penting surat, tapi yang lebih genting adalah ini ada pelanggan marah ini karena saya nangani gitu. Siapa yang didahulukan? Nah, disitulah
termasuk di dalam skup manajemen yang sudah bersifat makro, bahwa penting kita memikirkan revenue atau atau keuntungan besar misalnya. Tapi yang lebih penting saat ini adalah bagaimana kita mengelola atau menghandle isu yang sudah menyebar. Ini genting, nggak dimarahin, keuntungan nggak dapat, penting dapat keuntungan besar. Tapi lebih genting bagaimana merecovery image yang sudah terlanjur, dalam tanda kutip, karena isu yang tidak bagus itu membuat perusahaan kita turun penjualannya, membuat kepercayaan turun, begitu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang ditentukan waktunya, yang harus diselesaikan dengan target waktu tertentu. Ada yang pekerjaan memang dalam tanda kutip bisa sewaktu-waktu diselesaikan, itu skala prioritas antara genting, penting, dan tambahan. Dan ada pekerjaan yang memang pekerjaannya sunnah gitu, bisa dilakukan ya sewaktu-waktu tadi, diantaranya memang itu tambahan bagi kita di luar konsep itu. Ini sebenarnya manajemen waktu yang diajarkan dalam agama Islam, dalam konsep ibadah itu. Ya jangan subuh itu terus jam 6 atau setengah itu, akhirnya sholatnya sholli fardhu subuhi kawanan lillahi ta'ala, malaikat itu bingung gitu kan ya, ini sembahyang duha atau sembahyang subuh gitu kan ya. Ada waktu yang diselesaikan, tapi ada yang bisa ditunda karena ini genting ya begitu. Jadi saya pikir manajemen ibadah itu adalah time management yang masuk pada skala prioritas dan lain sebagainya gitu. Padahal organisasi-organisasi banyak mana yang didahulukan, mempertimbangkan genting dan penting tadi. Nah, di dalam Islam ini sudah diajarkan hal itu kan ya. Yes. Dalam hal ibadah. 5 waktu sholat tadi. Ya, satuan waktu dalam ibadah. Jadi waktu yang ditentukan dan waktu yang tidak ditentukan pelaksanaan ibadah. Ini pelajaran sama Ustaz Al-Ali Al-Ali. Ya kan? Kembalikannya nih. Yang kedua ini kan tips strategi dalam manajemen di bidang tertentu. Misalnya organisasi A dan B dapat berjalan dengan seimbang. Nah, bagaimana ini? Ya kalau dalam dua organisasi, posisi panjenengan ada di posisi mana? Kalau panjenengan pada posisi, sebut saja begini, ada contoh yang menarik, teknisi jaringan radio, saya nggak tahu namanya, pokoknya ngurusi anten, kabel dan lain sebagainya itu. Nah dia ini radio grup. Bayangkan teknisi radio grup, radionya ada, nggak perlu saya sebut jumlahnya, banyak lah pokoknya ya kan. Terus? Nah teknisi ini satu-satunya. Nah agar dia bisa menyelesaikan, memberikan solusi pada radio-radio lain tadi, yang manajemen genting dan penting tadi. Misalnya bahwa 10 atau 9 atau berapa, 6 radio berjalan lancar, ya sudahlah, tidak harus dikunjungi dulu. Tapi mana yang bermasalah dulu kita selesaikan. Kalau tidak ada masalah? Kalau tidak ada masalah, ya dia bisa kunjungin sesuai jadwal yang ditentukan, jarak dekat. Seperti, mohon maaf, pengiriman barang Pak Pos itu kan gak mungkin mari teko iki apa pagesangan terus melakukan ngagel, semua kan diruntut, mana runtutan yang sesuai dengan range yang dia bisa kuasai, span of control yang dia bisa kuasai. Nah, panjangan kalau di tingkat mana, sebenarnya kalau di tingkat memberi kewenangan, sebenarnya dengan teknologi pun panjenengan bisa memanage, memonitor bagaimana stok, bagaimana penjualan, bagaimana dan sebagainya. Saya punya teman namanya Pak Yadi Budi Setiawan, beliau itu teman lama gitu ya. Beliau itu konsultan manajemen, tapi beliau juga punya peternakan burung onta di Australia, saya nggak salah. Terus dia juga punya salon banyak gitu. Nah beliau nggak harus berkunjung ke salon satu-satu, ya remuk. Beliau tetap menjalankan perusahaannya, tetap jadi konsultan, dia keliling kemana-mana. Tapi dia tetap bisa monitor burung ontanya sekarang lagi ngapain, ya kan. Kemudian stok sampo, stok dengan sebagai salon-salon itu dia sudah dapat dengan sistem. Makanya kemudian kalau sistemnya bisa memanfaatkan teknologi sebagai media sistem, saya pikir itu luar biasa. Kalau dulu memang itu agak susah kan ya, karena teknologi masih belum bisa mewadai hal itu. Tapi sekarang dengan teknologi yang sedemikian maju, itu bisa ya. Sudah gampang, tinggal kita kirim. Kalau perlu pakai hologram lah, rapat terus nggak usah takut kayak hologram. Kalau perlu patungnya dipasang kan wes wedi kan. Tapi beberapa perusahaan di Jakarta itu sudah pakai seperti itu kan. Hologram ya. Ya paling tidak itu semacam apa kan, CCTV atau apa itu pakai Skype atau lain sebagainya itu ya. Iya, jadi lebih mudah kalau saya ngirim lewat SMS itu jauh lebih cepat daripada ngirim dengan, mohon maaf, dengan beda ontel misalnya kapan teko ya, tapi SMS-nya gak nyampe kadang-kadang, tapi iki sing ngirim nang tidak teko-teko dengan ya. Baik Kang Hari, terima kasih bahasanya. Terima kasih. Bermanfaat ini. Ya, amin. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam. Demikian sahabat perbincangan kami di program Tukang Motivasi. Tadi kita bersama Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung bersama kita semua di sini. Mudah-mudahan banyak manfaat sahabat ya. Kita akan